Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memutuskan untuk memastikan bahwa perekonomian rakyatnya berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan, Syekh Ihsanuddin, untuk memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek dan memastikan agar semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, itu bisa menjadi bahan gorengan politik di pelosok desa. Mereka bisa saja mengatakan bahwa aku tidak layak memimpin Baghdad, tegas Baginda Raja. Pastikan gula tersedia di pasar, harga barang murah dan tidak ada kekurangan. Pokoknya cek semua kebutuhan pokok masyarakat kita, lanjutnya. Baik Paduka Yang Mulia, jawab sang menteri. Kemudian Baginda Raja menambahkan, satu lagi, sekarang menjelang lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi juga kulit ketupat. Barang murah ini biasanya diremehkan, tetapi nanti orang bisa berkata, kulit ketupat yang murah saja tidak ada apalagi daging. Mendengar perintah itu, Menteri Ihsanuddin segera memanggil staf ahli negara, yakni Abu Nawas, untuk membantunya mengecek pasar. Ia pun memerintahkan Abu Nawas untuk mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana, dengan keyakinan bahwa Abu Nawas tidak mungkin memberi laporan palsu. Abu Nawas, pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, kata Menteri Ihsanuddin. Abu Nawas pun pergi ke pasar dengan semangat. Ia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat tampak gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, dan daging apa saja pun ada. Pemerintahan Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan sang menteri. Benar juga, pikirnya. Jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas pun kembali ke istana dan menghadap sang menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wahai Tuan Menteri, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Menteri Ihsanuddin. Jelasnya, semua kebutuhan pokok tersedia Tuan Menteri. Gula, gandum, gimana? Tanya Ihsanuddin untuk memastikan. Ada, semua ada Tuan, jawab Abu Nawas. Daging, ayam? Tanya menteri memastikan. Banyak Tuan, semuanya juga halal, ucap Abu Nawas dengan yakin. Bagaimana dengan kulit ketupat? Ingat, ini musim lebaran Abu Nawas, kata Tuan Menteri kembali bertanya. Nah, kalau kulit ketupat sudah saya cek semua pasar Tuan. Kulit ketupatnya kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, ia segera menuju istana dan menyampaikan laporannya kepada Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, ada kabar baik dan ada kabar buruk Paduka. Kiranya Paduka mau mendengar yang mana dulu, ucap sang menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar Paduka, semuanya aman, jawab sang menteri. Lalu kabar buruknya? Tanya Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasar Paduka. Entah hilang dari pasaran atau memang ada yang menimbunnya, jelas sang menteri dengan yakin. Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja segera mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat beramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat agar para penimbun kulit ketupat kecewa dan rugi besar. Namun Baginda Raja masih merasa kurang puas dengan kabar kosongnya kulit ketupat dan langsung terjun ke pasar hari itu juga untuk mengecek kebutuhan pokok lainnya. Betapa kagetnya Baginda Raja ketika di pasar ternyata banyak orang yang menjual kulit ketupat. Bagaimana ini Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual, tanya Baginda Raja dengan keheranan. Menteri Ihsanuddin pun kaget juga. Tapi tadi kata Abu Nawas, di semua pasar kulit ketupat kosong Paduka, tidak ada di pasaran. Jelasnya terbata-bata. Ia lalu berteriak memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran. Bagaimana ini? Kok ternyata banyak? Tanya Tuan Menteri dengan nada emosi. Benar begitu Abu Nawas.
Tanya Baginda Raja sambil memandang tajam ke arah Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkannya kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. Silakan, Paduka dan Tuan Menteri pencet kulit ketupat ini. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Apakah semua kulit ketupat itu kosong? Tanya Abu Nawas dengan suara merendah. Ya, benar, semuanya kosong, jawab Baginda Raja dan Tuan Menteri bersamaan. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada Tuan Menteri Paduka. Tadi kan saya katakan di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana? Jelas Abu Nawas dengan tenang. Abu Nawas, teriak Tuan Menteri Ihsanuddin dengan marah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Abu Nawas, sufi yang selalu cerdik dan penuh humor, memutuskan untuk menghadapi seorang ulama terkenal dalam sebuah debat. Topiknya adalah seberapa dekat Allah dengan hambanya. Abu Nawas dengan santainya memulai perdebatan. Wahai ulama yang terhormat, katakanlah, seberapa dekatnya Allah dengan hambanya? Ulama itu dengan keyakinan penuh menjawab, Allah itu selalu dekat dengan hambanya, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Abu Nawas yang tak ingin kalah membalas dengan senyuman yang menggoda. Kalau begitu, mengapa kita tidak bisa melihatnya? Apakah Allah seperti hantu yang bersembunyi di belakang kita? Para penonton pun tertawa mendengar celaan Abu Nawas, namun sang ulama itu tetap tenang. Allah itu maha tak terlihat, tetapi kehadirannya senantiasa terasa bagi mereka yang percaya. Abu Nawas pun tersenyum. Ya, itu benar. Tetapi bagaimana kalau kita sedang di toilet, Tuan? Ulama itu terdiam sejenak, tak menyangka pertanyaan seperti itu akan muncul. Abu Nawas melanjutkan dengan nada penuh kemenangan. Bagaimana coba saat kita di toilet? Apakah Allah masih dekat dengan kita, ataukah ia sedang sibuk memalingkan mukanya, Tuan? Tawa pecah di antara penonton. Ulama itu tersenyum dan menjawab dengan bijaksana. Allah tetap dengan kita, bahkan di saat seperti itu pun. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita merasa dekat dengannya? Debat itu pun berakhir dengan ulama dan Abu Nawas yang saling bertukar pandangan. Meskipun berbeda sudut pandang, keduanya merasa bahwa kehadiran Allah tetap dekat dengan hati mereka, baik dalam kegembiraan maupun dalam kesulitan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja yang selalu terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas, kali ini memiliki pertanyaan yang menurutnya akan sulit dijawab. Abu Nawas, katakan kepadaku, seberapa pentingkah kita menghormati seorang Habib keturunan Nabi? Dan apa hukum yang mengatur hal ini? Tanya Baginda Raja sambil tersenyum, menunggu jawaban cerdas dari Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, Paduka, pertanyaan Anda ini sangat bijaksana, dan saya sungguh tak menduga dengan pertanyaan ini. Dan pembahasan dari pertanyaan Paduka ini sangat berbahaya, dan bisa saja menimbulkan banyak pertentangan. Tapi berhubung Paduka yang bertanya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Menghormati seorang Habib keturunan Nabi memang penting, Paduka. Tetapi ada cara untuk memahami seberapa pentingnya itu. Baginda Raja yang penasaran kemudian bertanya, lalu bagaimana caranya kita mengetahui seberapa penting menghormati mereka, Abu Nawas? Abu Nawas mengangguk pelan dan kemudian berkata, Paduka, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melakukan sebuah eksperimen sederhana. Mari kita undang 2 orang Habib ke istana.
Satu yang benar-benar keturunan Nabi dan satu lagi yang hanya mengaku-ngaku saja. Baginda Raja pun setuju dan Abu Nawas memerintahkan pengawalnya untuk mencari 2 orang Habib tersebut. Setelah beberapa waktu, 2 orang Habib itu dihadirkan di hadapan Baginda Raja dan Abu Nawas. Abu Nawas mulai berbicara. Paduka, coba kita perhatikan sikap dan perilaku mereka. Seorang Habib asli akan menunjukkan sifat-sifat mulia, sementara Habib yang palsu akan terjebak dalam kepura-puraan Paduka. Nah, untuk menguji mereka, kita akan membuat sebuah skenario. Coba kita memberi masing-masing dari mereka sekantong emas. Habib asli pasti akan menggunakan emas tersebut untuk kebaikan, sedangkan Habib palsu mungkin akan menunjukkan sifat serakahnya. Baginda Raja setuju dengan eksperimen tersebut. Sekantong emas diberikan kepada masing-masing Habib. Habib pertama yang asli segera mengucapkan syukur dan berkata bahwa ia akan menggunakan emas tersebut untuk membantu fakir miskin dan membangun fasilitas umum. Habib kedua yang palsu malah meminta lebih banyak emas sambil berjanji dengan nada meragukan bahwa dia akan melakukan hal yang sama. Melihat hal ini, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, Abu Nawas, kamu benar. Habib asli itu menunjukkan sifat-sifat yang mulia, sementara Habib palsu terungkap dengan sifat serakahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menambahkan, Paduka yang mulia, hukum menghormati seorang Habib keturunan Nabi adalah menghormati mereka yang benar-benar menunjukkan sifat-sifat mulia dan keteladanan. Jika mereka hidup sesuai dengan ajaran Nabi, maka mereka memang pantas dihormati. Tapi jika mereka hanya mengaku-ngaku dan tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka kita harus bijak dalam menghormati mereka. Baginda Raja mengangguk, tersenyum dan kemudian berkata, Abu Nawas, engkau selalu punya cara untuk mengajarkan sesuatu dengan humor dan kebijaksanaan. Hari ini aku belajar banyak darimu. Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah desa yang damai, Abu Nawas yang sedang jalan-jalan di pasar, tiba-tiba seorang ulama mendekatinya. Ulama tersebut ingin menguji pengetahuan Abu Nawas dan berencana untuk melakukannya di hadapan banyak orang. Sang ulama itu kemudian bertanya, Abu Nawas, kami semua ingin tahu, apakah tanda hitam di dahi sebagai bekas sujud itu adalah tanda orang yang sangat taat beribadah? Abu Nawas berdiri sambil menatap kerumunan dan kemudian berkata, Wahai penduduk desa, ketahuilah, pertanyaan ini memang sangat sulit dan pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Tapi mari kita bicarakan tentang tanda hitam di dahi dengan cara yang menyenangkan. Abu Nawas lalu memulai ceritanya. Jadi begini, suatu malam, saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat. Malaikat itu bertanya kepada saya, Abu Nawas, apakah kamu tahu apa arti tanda hitam di dahi yang sebagai bekas sujud? Saya pun menjawab, Wahai malaikat, apakah itu tanda orang yang rajin sholat? Kerumunan tertawa kecil mendengar awal cerita Abu Nawas yang unik. Abu Nawas kemudian melanjutkan. Malaikat itu tersenyum dan kemudian berkata, Abu Nawas, tidak selalu begitu. Ada yang mendapatkannya karena memang rajin sholat, tapi ada juga yang mendapatkannya karena sering sujud di atas permadani kasar, atau hanya sekedar untuk pamer. Penduduk desa tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada serius, namun tetap humoris. Nah, jadi intinya, tanda hitam di dahi itu tidak selalu mencerminkan ketaatan seseorang. Bisa saja orang itu memang rajin beribadah, tapi bisa juga tanda itu muncul karena alasan lain. Yang penting adalah niat dan keikhlasan dalam beribadah, bukan sekedar tanda hitam di dahi.
Seorang pemuda dari kerumunan bertanya, "Abu Nawas, kalau begitu bagaimana kita menilai seseorang yang rajin beribadah?" Abu Nawas dengan bijak menjawab, "Lihatlah perilaku dan akhlaknya sehari-hari. Apakah dia suka membantu sesama? Apakah dia jujur? Apakah dia santun? Itu lebih penting daripada tanda hitam di dahi." Kerumunan pun kembali tertawa dan kemudian bertepuk tangan, terhibur oleh penjelasan cerdik dari Abu Nawas. Ulama yang awalnya bertanya pun tersenyum dan kemudian berkata, "Abu Nawas, kamu benar-benar bijaksana dan lucu juga. Terima kasih telah memberikan penjelasan yang sangat menyenangkan dan bermakna." Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dan Kota Indah. Telah beredar kabar bahwa ada sebuah kota yang terbilang unik dan menarik. Konon katanya, apabila seseorang menginjakan kakinya di kota tersebut, ia akan dibuat terkagum-kagum dengan keindahannya. Kabar tentang kota ini pun sampai juga ke telinga Abu Nawas. Di saat bersamaan, datanglah Hasan memberitahukan kabar serupa. "Ya Abu Nawas, kamu sudah dengar belum? Katanya ada kota yang keindahannya sangat menakjubkan loh," tanya si Hasan. "Ya, aku sudah mendengarnya," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau begitu, ayo kita ke sana. Aku punya kenalan di kota itu," ajak si Hasan. Abu Nawas pun setuju. Maka pada hari itu juga mereka berangkat menuju kota tersebut. Setibanya di sana, Hasan mengajak Abu Nawas untuk menemui kawannya. Mereka berdua pun disambut hangat dan diajak berkeliling kota. Di sepanjang perjalanan, kawan Hasan ini menceritakan dan memuji keindahan kotanya. Hasan yang mendengar hal itu bertambah kagum dibuatnya. "Kota tempat tinggalmu memang benar-benar luar biasa," puji Hasan kepada kawannya. Mendapat pujian tersebut, kawan Hasan ini semakin menggebu-gebu menyanjung kotanya. Tapi bagi Abu Nawas, hal ini justru membuatnya menjadi kesal. Ia pun lalu berkata kepada temannya Hasan, "Keadaan kotamu ini nggak jauh beda kok dengan kotaku. Bahkan mungkin seperti dua kota yang kembar." Kawan Abu Nawas ini terkejut mendengarnya. Ia merasa tak terima bila keindahan kotanya disamakan dengan kota Abu Nawas. "Masa sih? Bagaimana mungkin?" tanyanya nggak percaya. "Coba saja kamu lihat ke atas. Bintang di langit kotamu sama banyaknya dengan bintang di kotaku. Kalau nggak percaya, silakan hitung sendiri," jawab Abu Nawas. Hasan yang sudah menebak keusilan Abu Nawas seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Memiliki istri adalah ujian. Jika istri kita cantik, maka letak ujiannya ada pada bagaimana menasehatinya agar senantiasa menjaga kecantikan itu dari fitnah. Dan jika tak bisa disebut cantik, maka tugas seorang suami adalah menasehatinya agar senantiasa bersabar dan mencintainya dengan tulus. Bahwa Allah Ta'ala tak melihat fisik, melainkan apa yang ada di dalam hati. Abu Nawas memiliki istri yang amat cantik. Ia adalah kembang desa. Karenanya, berhasil mempersuntingnya adalah karunia sekaligus ujian.
karunia, sebab tak semua lelaki sekelasnya mendapatkan istri secantik itu. Dan ujian, sebab ia harus menghadapi makar dan godaan laki-laki mata keranjang di kampungnya. Dan benar saja, setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya pulang dari pasar seraya menekuk wajah dan murung. Sang suami pun mendekatinya seraya bertanya, "Apa yang terjadi, Adinda? Mengapa wajahmu sekejut itu?" Sang istri pun mengisahkan apa yang dialaminya. Katanya, dimanapun ia berada, selalu saja ada laki-laki yang menggodanya. Saat pergi belanja ke pasar, silaturahim, ataupun keperluan di tempat lainnya. Mendengar penuturan istrinya, Abu Nawas tak menjawab. Selepas memberikan perhatian secukupnya, Abu Nawas pun segera undur diri. Rupanya, Abu Nawas menemukan solusi untuk mengatasi laki-laki yang menggoda istrinya. Ia pun pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan bahan makanan lainnya. Usai berbelanja, Abu Nawas pun langsung mempersiapkan undangan sembari memasak hidangan. Ia mengundang semua laki-laki di kampungnya. Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas, dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik, laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari umbi-umbian yang telah diberi warna merah, hitam, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak warna itu, rasanya sama saja. Hingga mereka pun saling berbisik, menanyakan rasa hidangan yang dimakan. Lama mereka berada di rumah itu, dan hidangan pun hampir habis. Salah satu di antara mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kami kan sudah lama di sini, namun kau tak menyampaikan apapun. Jadi, apa tujuanmu mengumpulkan kami?" Belum juga dijawab, ada orang lain yang menambahkan pertanyaan. "Terus, kenapa makanan yang kau hidangkan ini rasanya sama semua, padahal warnanya tuh beda-beda?" Setelah menghirup nafas sejenak, Abu Nawas pun angkat bicara. "Saudara-saudaraku, ketahuilah, aku mengundang kalian hanya untuk menikmati hidangan ini. Dan makanan yang berwarna-warna yang kalian makan itu seperti istri-istri kita." Saat Abu Nawas berhenti, sebagian orang yang sering menggoda istri Abu Nawas pun mulai memahami maksud diundangnya mereka. Memang kita akui bentuk fisiknya itu beda-beda. Pungkasnya diiringi kepergian beberapa orang yang merasa tertipu. Tapi ya mereka kan sama-sama wanita, rasanya kan juga sama. Dan setelah kejadian itu, istri Abu Nawas pun kini tidak lagi diganggu oleh laki-laki lain. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.